Pada pekan keempat Hukum Kesehatan, kita membahas hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan, terutama transaksi terapeutik dan informed consent. Topik ini penting karena setiap tindakan medis bukan hanya persoalan klinis, tetapi juga melibatkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum. Di akhir video ini, Anda diharapkan mampu memahami konsep dasarnya, mengenali posisi para pihak, dan menganalisis persoalan hukumnya secara sistematis. Transaksi terapeutik adalah hubungan profesional antara pasien dan tenaga kesehatan yang muncul ketika pelayanan kesehatan diberikan kepada pasien. Disebut transaksi karena ada pertemuan kepentingan dan persetujuan. Disebut terapeutik karena tujuan utamanya adalah upaya pemeliharaan, pemulihan, atau peningkatan kesehatan. Fondasi pertama adalah kepercayaan. Pasien menyerahkan informasi pribadi dan menerima tindakan dengan keyakinan bahwa tenaga kesehatan bertindak untuk kepentingannya. Fondasi kedua adalah kompetensi. Hubungan hukum ini hanya sah secara profesional bila tindakan diberikan oleh pihak yang bekerja sesuai pendidikan, kewenangan, dan standar profesinya. Fondasi berikutnya adalah komunikasi. Pasien tidak bisa membuat keputusan yang bermakna bila informasi disampaikan secara kabur, terlalu teknis, atau tidak lengkap. Karena itu, seluruh hubungan ini harus selalu kembali pada kepentingan pasien, bukan sekadar menyelesaikan prosedur, tetapi memastikan pelayanan aman, bermutu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hubungan hukum pelayanan kesehatan, pihak yang paling jelas adalah pasien dan tenaga kesehatan. Dalam praktik, fasilitas pelayanan kesehatan juga sering menjadi pihak yang relevan. Masing-masing tidak berdiri sendiri. Pasien membawa hak dan kepentingannya, tenaga kesehatan membawa kewenangan profesional, dan fasilitas kesehatan menyediakan sistem layanan serta tata kelola. Karakter penting dari hubungan ini adalah keseimbangan. Hak pasien tidak boleh diabaikan, tetapi kewajiban profesional tenaga kesehatan juga harus dipahami dalam batas kompetensi dan kondisi layanan. Standar profesi menjadi titik ukur utama. Dari sinilah dinilai apakah suatu tindakan dilakukan secara layak, hati-hati, dan sesuai prosedur yang semestinya. Keselamatan pasien juga bukan nilai tambahan. Ia menjadi orientasi yang memandu keputusan klinis, komunikasi, sampai pilihan untuk merujuk ketika kasus melampaui kemampuan penanganan. Akhirnya, komunikasi, dokumentasi, dan akuntabilitas membuat hubungan ini dapat diuji secara hukum. Tanpa catatan yang baik, seringkali yang tersisa hanyalah perbedaan versi para pihak. Pasien berhak memperoleh pelayanan yang aman dan bermutu. Ini berarti layanan harus diberikan dengan kehati-hatian profesional, bukan sekadar menyelesaikan tindakan. Pasien juga berhak atas informasi yang cukup. Informasi ini menjadi dasar agar pasien memahami kondisi, pilihan tindakan, dan akibat dari keputusan yang diambil. Hak atas privasi dan kerahasiaan melindungi data kesehatan, riwayat penyakit, dan percakapan medis dari pembukaan yang tidak berwenang. Pasien berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan. Jadi pasien bukan objek pasif, melainkan subjek hukum yang suaranya harus didengar. Namun pelaksanaan hak-hak itu tidak berdiri tanpa batas. Semua dijalankan dalam kerangka aturan hukum, kondisi pelayanan, kemampuan fasilitas, dan pertimbangan keselamatan pasien. Di sisi lain, tenaga kesehatan wajib bertindak sesuai kompetensi, kewenangan, dan standar profesi yang berlaku. Kewajiban ini penting karena keputusan klinis tidak boleh didasarkan pada dugaan pribadi semata, tetapi pada pengetahuan, keterampilan, dan prosedur profesional. Tenaga kesehatan juga wajib menghormati hak pasien, termasuk hak untuk mendapatkan penjelasan, menjaga privasi, dan terlibat dalam keputusan yang menyangkut tubuhnya sendiri.
Kerahasiaan harus dijaga dengan sungguh-sungguh, kecuali ada dasar hukum atau kepentingan yang sah untuk membuka informasi tertentu. Selain itu, dokumentasi yang baik dan rujukan bila diperlukan menunjukkan bahwa tenaga kesehatan tidak hanya bertindak, tetapi juga bertanggung jawab atas proses dan batas tindakannya. Informed consent pada dasarnya adalah persetujuan pasien yang diberikan setelah menerima penjelasan yang memadai dan dapat dipahami. Karena itu, informed consent bukan sekadar dokumen. Ia adalah proses komunikasi yang memastikan pasien benar-benar mengerti sebelum menyetujui tindakan. Informasi yang diberikan harus cukup dan disampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami pasien, bukan hanya istilah teknis yang benar menurut tenaga kesehatan. Isi penjelasan umumnya mencakup tujuan tindakan, manfaat yang diharapkan, serta risiko yang mungkin timbul selama atau setelah tindakan. Selain itu, pasien perlu mengetahui alternatif yang tersedia, termasuk kemungkinan memilih pendekatan lain bila memang ada. Pasien juga harus memahami konsekuensi bila tindakan ditolak atau ditunda. Disinilah keputusan pasien menjadi keputusan yang sungguh sadar, bukan sekadar formalitas. Jadi, tanda tangan pada formulir tidak pernah menggantikan komunikasi yang baik. Formulir hanya merekam proses yang seharusnya sudah terjadi dengan benar. Dalam praktik, persetujuan dapat muncul dalam bentuk lisan, tertulis, atau tersirat tergantung jenis tindakan dan tingkat risikonya. Semakin besar risiko atau semakin invasif tindakannya, semakin penting persetujuan dinyatakan secara lebih jelas dan terdokumentasi. Dalam keadaan mendesak, hukum pada umumnya memberi ruang bagi tindakan segera demi menyelamatkan jiwa atau mencegah kecacatan yang lebih berat. Meski begitu, keadaan darurat bukan alasan untuk mengabaikan semua aturan. Dasar tindakan, alasan klinis, dan situasi yang mendesak tetap harus dapat dijelaskan. Jika pasien menolak tindakan, penolakan itu juga memiliki arti hukum. Tenaga kesehatan perlu memastikan pasien telah menerima informasi yang cukup sebelum penolakan dicatat. Pada akhirnya, keselamatan pasien dan dokumentasi yang tepat menjadi kunci. Keduanya membantu menunjukkan bahwa keputusan diambil secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Kerahasiaan dan rekam medis memegang peran penting dalam perlindungan hukum, baik bagi pasien maupun bagi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan. Kerahasiaan menjaga informasi kesehatan tidak tersebar tanpa dasar yang sah. Rekam medis mencatat apa yang diperiksa, dijelaskan, diputuskan, dan dilakukan. Sekarang bayangkan kasus sederhana. Seorang pasien menjalani tindakan lalu muncul keberatan karena merasa penjelasan risiko yang diterimanya tidak memadai. Langkah pertama dalam analisis adalah memetakan fakta, para pihak, dan masalah hukumnya. Setelah itu, kita cocokkan dengan aturan, standar profesi, dan kewajiban komunikasi. Berikutnya, periksa bukti yang tersedia, terutama rekam medis, formulir persetujuan, dan catatan komunikasi. Dari sana, kita bisa menilai risiko, tanggung jawab, dan opsi penyelesaiannya. Dengan pendekatan seperti ini, analisis hukum tidak berhenti pada dugaan salah atau benar, tetapi bergerak secara sistematis dari fakta menuju pertanggungjawaban. Sebagai rangkuman, hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan selalu mempertemukan aspek profesional, etis, dan yuridis sekaligus. Transaksi terapeutik menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan berjalan di atas kepercayaan, kompetensi, komunikasi, dan orientasi pada kepentingan pasien. Informed consent menegaskan bahwa persetujuan yang sah lahir dari pemahaman, bukan dari tanda tangan semata. Ketika hak, kewajiban, keselamatan pasien, dan dokumentasi dijalankan dengan baik, potensi sengketa dapat dicegah atau setidaknya dinilai dengan lebih jelas.
Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini. Semoga setelah video ini Anda semakin siap membaca persoalan hukum pelayanan kesehatan secara lebih cermat dan sistematis. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.